Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Ornai Baros. Di video kali ini kita masuk ke modul 7 video 39, yaitu insert data milik admin. Kita akan menjalankan form insert data di bagian admin. Kita buka dulu web kita melalui web browser. Kita arahkan ke folder kerja kita di bagian admin. Kita login, adminnya Jubi 013. Oke. Kita akan jalankan form input ini atau form tambah ini. Kita buka lagi source code kita. Nah, kita buka sidebarnya di bagian admin, di controller, di insert sini. Di bagian pertama kita mulai dari karyawan, halaman karyawan. Oke, kita ambil dulu scriptnya di folder script sini, di insert data halaman sendiri. Kita copy semua, kita tutup ini, tutup lagi foldernya, kita paste di sini. Nanti nama fieldnya kita sesuaikan. Ini kita hapus dulu komentarnya. Nah, include untuk konektornya kita keluar 2 kali, kita keluar lagi ke template, kita ambil functionsnya. Oke, ini functionnya berupa sudah menampung input sama koneksi ke database, jadi kita inputnya 1 kali saja. Komentarnya kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, pertama kita lihat dulu di database kita ada atribut apa saja. Di rumah sakit, di bagian karyawan ada nama, tempat lahir, tanggal lahir. ID karyawannya nanti auto increment, jadi kita tidak perlu pakai nama, tempat lahir, tanggal lahir. Ini ada nama, tempat lahir, ada tanggal lahir, jenis kelamin, alamat telepon, jenis kelamin, alamat telepon, pekerjaan, email sama password. Telepon, pekerjaan, email sama password. Ini kita rapikan dulu, save. Variabel ini kita ubah dulu 6, 7, 8 sama 9. Ini konektornya saya punya koneksi insert into karyawan, value, nama variabel ada 9, kita tambah lagi, copy 7, 8, 9. Ini 9, ini 8, ini 7. Oke, untuk kembalikan atau redirect ulangnya kita keluar 2 kali dulu. Kita keluar 2 kali. Keluar 2 kali, masuk ke user interface. Kita masuk ke data karyawan. Save. Coba kita lihat dulu di karyawan sini, kita refresh. Misalnya kita tambah karyawan 1, atau tempat lahirnya misalnya Dili, tanggal lahirnya 13/11/2003, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Kayu Putih, teleponnya 08, kita taruh seperti. Nah, di bagian kita coba kasih admin, emailnya atau @gmail.com,
passwordnya cat 1, enter. Oke, kita lihat. Oke, belum jalan atau belum ada. Kita coba lihat di sini dulu. Oke, belum ada ya, betul belum ada. Kita coba cek. Oke, kita coba cek dulu query-nya. Insert into karyawan, save. Coba kita refresh. Kita coba tambah lagi atau tempat lahirnya Dili 11/13/203, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Kayu Putih, teleponnya 08. Oke, pekerjaannya dia di bagian admin, emailnya atau 113. Oke, sudah masuk di sini ada atau Dili 13 November laki-laki, admin, emailnya sudah masuk. Jadi di karyawannya sudah berhasil. Berikutnya kita ke pasien. Pasiennya dia akan sama saja, hanya bedanya dia pekerjaan tidak ada, atribut pekerjaan tidak ada. Jadi kita copy, yang ini sudah selesai, kita tutup, ini juga tutup. Kita ke pasien. Pasiennya kita paste pekerjaan. Jadi pekerjaannya kita hapus. Ini variabel 7, ini 8, yang 9 ini kita hapus. Insert into pasien, dia kembali ke data pasien, save. Kita refresh, kita tes pasiennya, misalnya tambahkan yang sama atau tempat lahirnya Dili 11/13/2003, dia laki-laki, tempat lahir Kayu Putih, teleponnya 08, emailnya atau pekerjaannya passwordnya kita isi. Oke, sudah masuk di sini atau Dili 13 November laki-laki. Oke, sudah, datanya sudah berhasil masuk. Berikutnya kita ke keahlian dokter. Keahlian dokternya ada 2 atribut, yaitu nama sama biaya. Coba kita lihat dulu di sini. Keahlian dokter ada nama sama biaya. Jadi kita akan jalankan ini juga. Kita masuk lagi source code kita. Oke, yang pasiennya sudah kita copy, kita tutup pasiennya. Dia di keahlian dokter sini dia ada 2 saja. Kita hapus nama sama biaya. Variabelnya ada 2, jadi yang ini kita hapus. Oke, kita hapus begini. Insert into keahlian dokter. Ya, coba kita lihat dulu tabelnya. Ya, betul, keahlian dokter. Ini kembalikan ke data keahlian dokter, save. Coba kita refresh di sini. Oke, sudah ada. Misalnya keahlian dokternya kita kasih dia saraf. Dia keahlian saraf, biayanya 100.000, enter. Oke, saraf sudah masuk di page yang kedua, yaitu sudah saraf, biayanya adalah 100.000. Untuk keahlian dokter sudah. Kita berikutnya ke poli ada 1 atribut, yaitu nama poli. Kita copy dari sini saja. Jadi poli kita paste, dia nama poli, insert into tabel poli. Variabelnya ada 1 saja. Ini dia kembalikan ke data poli, save. Coba refresh. Misalnya polinya jantung sudah. Misalnya polinya adalah anak, jadi poli anak. Oke, sudah berhasil. Polinya sudah, datanya sudah masuk ke tabelnya. Berikutnya adalah
ruang-ruangnya ada satu saja, jadi kita copy dari sini, kita copy dari poly, kita masuk ke ruang. Ini nama apa ini, kita coba lihat di tabel ruang. Itu nama ruang, insert into ruang, itu tuh ruang. Ini variabel 1 sudah kembalikan ke data ruang. Save, coba refresh. Ruangnya misalnya ruang operasi ya, betul, operasi belum ada. Submit ya, oke, dia sudah masuk di sini, ruang operasi. Jadi di halaman operasi sudah. Berikutnya adalah jadwal karyawan. Coba kita lihat ada 3, 4, 5, 6, ada 6 atribut. Jadi untuk jadwalnya kita copy dari pasien, supaya banyak. Jadi jadwal karyawan, kita paste. Pertamanya adalah ID karyawan, ID ruang, ID ruang, hari, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan. Yang ini hapus, dia ada variabel ada 6. Jadi yang ini kita hapus. Oke. Insert into jadwal karyawan. Data jadwal karyawan. Save, coba kita save, refresh. Misalnya karyawannya adalah Tome Paros, kita tambahkan lagi di ruang operasi. Misalnya harinya adalah hari Senin, jam mulainya dari jam 1 PM, oke. Dia habisnya di AM, di jam 1 AM. Oke, hadir. Misalnya di isi hadir, submit. Tome ini bukan, yang ini dia di mana ini? Tome, oh masih salah, datanya belum tampil. Coba kita masuk lagi source code kita. Oke, kita coba cek dulu query-nya. Insert into jadwal karyawan, values variabel sampai 6. Oke. Oh, ini ID karyawan, save. Coba refresh. Misalnya kita tambahkan karyawan baru, yaitu atau di ruang persalinan sini harinya di hari Senin, jam mulanya dia masuk di jam 12 siang, dia selesai di jam 6 sore. Oke, status ketersediaan misalnya hadir, kita enter. Oke, sudah masuk di sini. Nama atau email atau gmail.com, nama ruang di persalinan, hari Senin jam 12 siang, keluar di jam 6 sore. Statusnya hadir. Untuk jadwal karyawannya sudah selesai. Berikutnya kita ke rekam medisnya di terakhir, ini belum. Kita ke penyakit ada satu atribut, penyakitnya ya nama. Jadi untuk namanya kita copy dari obat saja. Bukan dari obat, maksudnya dari poly. Oke, kita tutup dia di penyakit. Paste di sini, yang ini nama penyakit, yang ini
penyakit. Oke, yang ini juga penyakit, penyakit. Oke, save penyakit, kita refresh. Misalnya penyakitnya oke, demam belum ada, kita coba taruh demamnya mana? Oke, masih salah atau dia di sini? Tidak, dia harusnya di bawah diare. Insert itu penyakit, variabel 1 nama penyakit. Coba kita ke user interface di bagian penyakit, namanya adalah input name, nama, bukan nama penyakit. Berarti yang ini ubah jadi nama. Save, kita refresh. Misalnya demam, enter. Oke, masih salah, kita coba nama. Insert into penyakit, data penyakit. Coba kita lihat dulu di database sudah masuk atau belum. Belum masuk. Coba kita ini coba kita tampilkan 100 dulu. Oh, demam sudah ada. Demamnya dia di terakhir di, oh ya betul, sudah masuk di sini demam. Yang ini yang data tadi salah itu, jadi sudah berhasil. Berikutnya kita ke obatnya kita akan jalankan lagi. Dia ada atribut, ada 6 atribut di sini. Kita akan masuk lagi ke source code kita. Oke, untuk penyakitnya sudah, kita tutup lagi. Kita copy dari pasien saja, kita copy dia ke apa ini, obat. Ini di bagian obat, kita paste. Obat ada barcode, pertama barcode, yang kedua coba kita lihat dulu di obat. Kita sesuaikan di sini, yaitu barcode, nama obat, harga satuan, nama obat, harga satuan wujud ketersediaan, satuan wujud ketersediaan. Coba kita lihat lagi ketersediaan. Oke, yang ini dua ini tidak perlu, dia sampai variabel 6. Kita hapus dari sini sampai sini. Oke, insert into obat data obat, save. Kita coba refresh. Barcode-nya misalnya kita isi di sini barcode-nya. Nama obatnya misalnya antibiotik. Harga satuannya misalnya 100.000. Harga satuannya adalah mili, wujudnya adalah cair, ketersediaannya ada. Kita save. Oke, antibiotik sudah masuk. Untuk halaman obatnya sudah selesai. Berikutnya kita ke kamarnya itu ada 3 atribut, nama, kelas sama harga. Kita copy dari sini, kita tutup dia di kamar di sini. Kita paste, ada nama, kelas, harga. Kita coba lihat di atribut saja, yaitu kamar, ada nama, kelas, harga, betul. Ada nama, kelas, harga. Insert into kamar,
sampai ke variabel 3. Oke. Yap, save. Ini data kamar. Oke, save. Coba kita tes, refresh. Misalnya kita kamar, misalnya kita kasih satu lagi, yaitu executive room. Ini executive room kelasnya misalnya kita tambah lagi untuk kelas 2 karena dia baru kelas 1 di sini. Harganya misalnya 300. Oke. Executive room kelas 2 dengan harga 300.000. Jadi kamarnya sudah selesai. Berikutnya kita ke rawat inap. Rawat inap ini pertama kita pilih dulu pasiennya, baru formnya muncul di sini. Kita coba lihat dulu di rawat inapnya ada apa sih? ID rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai. Ada 5. Jadi kita copy dari pasien saja. Pasien kita kasih di rawat inap. Mana ini rawat inap? Oh, di sini. Paste. Ada ID rekam medis. Ada tanggal mulai, tanggal selesai, ID karyawan sama ID kamar. Tiga ini kita tidak pakai. Di insert itu rawat inap. Oke. Ada 5 variabel. Yang 3 ini kita hapus, save. DK data rawat inap, save. Mulai oke. Insert rawat inap. Kita coba refresh. Misalnya kita pilih pasien, misalnya Feni masih ada 1. Misalnya tanggal mulainya dia mulai di hari ini saja, di tanggal 4. Misalnya tanggal selesainya belum kita tahu, dia di VIP room. Misalnya kita save. Oke, belum ada. Feni ini masih ada 1. Jadi source code kita masih salah. Harusnya Feni nya sudah tambah 2. Kita coba masuk lagi ke source code itu, kita cek. ID rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai, ID karyawan, ID kamar, save. Oke, ID kamar. Coba kita lihat dulu di rawat inapnya. Kita refresh. Oke, sudah masuk, tapi yang ID kamarnya salah. Jadi dia ini di query-nya kita harus ubah lagi. Dia di rawat inap, dia di row sini, di row. Jadi dia akan tampil di mana ini? Tanggal mulai, tanggal selesai. Oh, dia di data rawat inap di view-nya. Di view data rawat inap. Oh, dia bukan di sini, dia di user interface-nya. Di user interface data rawat inap di sini. Dia di query yang ini. Oke. Dia akan tampil di mana ini? Coba kita lihat dulu tanggal pasien. Jadi coba kita lihat datanya dulu. Datanya sudah berhasil masuk, tapi ID kamarnya masalah. Coba kita isi ulang lagi.
tanggal mulainya tanggal 7, pilih kamarnya ini, simpan. Oke, sudah berhasil, tapi yang ini Novembernya masih salah karena di fungsi tanggal selesai. Berarti dia data ini ID kamarnya 0 ini data salah, kita hapus saja. Oke, ternyata dia salahnya hanya ada bukan di view, dia hanya di kamar ini saja. Tadi kita sudah perbaiki, dia salahnya sekarang dia 30 November, berarti dia di fungsi sini. Fungsi apa? Fungsi tanggal ya. Oke, di tanggal sini is null, berarti kita harus kasih lagi kondisi 1 untuk tanggal yang 000 begini. Kita harus kasih lagi kondisinya. Kita masuk lagi ke source code kita kasih lagi or tanggal, variabel tanggal maksudnya, variabel tanggal sama dengan 1 2 3 4 min 1 2 min 1 2. Save, kita coba refresh, harusnya ini jadi min. Oke, sudah berhasil di rawat inapnya, di halaman rawat inapnya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke perawat jaga. Sini kita pilih pasiennya Feni, kita go, maka dia perawat jaganya 1, kita isi di sini. Misalnya kita tambah Along, kita simpan, maka dia akan simpan di bawah sini. Jadi kita masuk lagi ke source code kita. Oke, kita tutup dulu. Jadi perawat jaga ini tutup, ini juga tutup, ini tutup, ini juga tutup. Jadi mana ini? Jadi perawat jaga oh dia betul, dia di detail perawat jaga. Nah, kita lihat dulu di atribut apa saja. Detail perawat jaga sini dia ada 2 saja, yaitu ID karyawan sama ID rawat inap. Cari, kita copy dari polis ini, ada 2, paste. Ada ID apa saja, ID karyawan, ID rawat inap. ID karyawan, ID rawat inap, dia ke insert into detail perawat jaga, detail perawat jaga, detail perawat jaga, variabel ada 2. Copy, koma, kita paste variabel 2, dikembalikan ke data detail perawat jaga, data detail perawat jaga. Save, kita refresh. Oke, misalnya pasien ini perawat jaganya 1, kita tambahkan lagi Along, simpan, coret di Feni. Oke, masih salah, coba kita lihat dulu di perawat jaganya ada tambah tidak. Oke, sudah berhasil tambah, tapi query-nya jalan tapi datanya yang salah. ID karyawan, ID rawat inap. Coba kita lihat dulu detail perawat jaga. Detail perawat jaga, di sini name-nya adalah ID karyawan, ID ID karyawan. Oke, ID rawat inap. Coba kita tes saja di sini. Coba kita variabel postnya kita berhentikan codingannya, kita refresh. Misalnya Along, kita simpan, ID karyawannya 6, sudah betul. ID karyawan, ID rawat inap, ID karyawan. Oh, ternyata salah, harusnya ini variabel 2, Mas. Kita salah di sini, harusnya variabel 2. Kita hapus, save, variabel 2 betul. Kita refresh. Oke, coba kita lihat
VNI nya. Oke, masih kita coba along, simpan di VNI, go. Oke, masih salah, coba kita lihat di sini. Oke, datanya tambah tapi ID rawat inap. Coba kita lihat dulu. Rawat inap, ID rawat inap. Coba kita ubah di ke teks dulu. Save. Kita refresh. ID rawat inap ada 3. Coba kita fardam lagi di sini. Save. Coba kita along, simpan. Betul, ID karyawan, ID rawat inap. Variabel 1, variabel 2, variabel 1. Oke, sudah betul. Data project. Coba kita ID rawat inap, ID rawat kita salah tulis. ID rawat inap. Save. Coba yang ini kita kasih mati, hapus. Kita masuk lagi ke source code kita. Oke, kita kembali, kita refresh. Yang ini kita perbaiki dulu, bukan teks hidden. Kita kembalikan. Yang ini kita coba refresh. Ini data yang ada 3 data yang salah. Cari, kita hapus dulu. Kita hapus, delete. Yes. Oke, di sini misalnya kita pilih along, simpan, pasiennya adalah VNI. Kita go. Oke, sudah berhasil. Insertnya sudah berhasil, yaitu along sudah masuk di pasien VNI. Untuk perawat jagaan yang sudah selesai. Berikutnya kita ke kebersihan. Kita akan mulai dari ruang, yaitu ruang. Ya, ruang sini kita coba lihat. Kita akan mulai dari ruang. Oh, dia bukan di ruang, melainkan dia di, coba kita lihat dulu di sini. Dia di, ya betul, dia bukan di ruang, tapi dia di cek kebersihan ruang. Ya, betul, dia ada 4 atribut di sini. Jadi kita akan buat lagi di source code kita. Kita buka dia di cek kebersihan ruang. Ada 4 atribut, kita copy dari pasien saja. Pasien, kita masuk ke cek kebersihan. Kita mulai dari ruang, betul. Ada tanggal, ID ruang, tanggal, ID ruang, status habis status ID karyawan. Dia ada 4, ya betul 4. Di sini dia ke cek kebersihan ruang. Dia di variabel 4. Hapus. Oke, dia kembalikan ke halaman data cek kebersihan. Data cek kebersihan. Oke, kita coba refresh. Tanggalnya misalnya tanggal hari ini saja. Ruangnya adalah ruang operasi misalnya. Statusnya cukup kotor. Cleaning service-nya adalah baros. Coba kita paste. Kita go, maksudnya di ruang, go. Oke, sudah berhasil, sudah masuk di sini. Tapi ini
datanya masih salah. Kenapa tanggalnya masih salah? Coba kita lihat dulu di database kita. Sudah betul, sudah tanggal, tapi kenapa bisa ini? Coba kita cek lagi di source code kita dulu. Coba kita tes lagi. Kita lihat dulu tanggal. Kita lihat di formnya sudah benar atau belum. Dia di view, di cek kebersihan ruang. Bukan di sini, melainkan di user interface-nya. Cek kebersihan di bagian ruang sini, tanggal save, disimpan. Dia salah di tanggal, ini harus sama. Oke, sudah betul semua. Save, kita refresh. Ini data salahnya kita hapus dulu. Kita hapus yang tanggal. Data salahnya ini kita hapus. Oke, datanya kembali ke 9. Misalnya kita tambah lagi hari ini. Ruangnya adalah ruang operasi. Statusnya adalah sedang dibersihkan, tidak cukup kotor. Cleaning service-nya warna ini. Kita simpan dia di cek kebersihan ruang. Go. Oke, sudah berhasil. Dia datanya sudah berhasil masuk, yaitu data clear. Ruang operasi, clean service warna cukup kotor. Berikutnya untuk ruangnya sudah selesai, kita ke kamar. Ke kamarnya, karena kamarnya sama saja, kita akan copy, kita hapus dia. Kita tutup maksudnya. Kita paste di sini. Tanggal, coba kita lihat dulu. Dia di kamar sini, ya sama semua. Kita ubah di sini, cek kebersihan kamar. Ini kembalikan di sini. Oke, save. Coba kita refresh. Kita isi misalnya hari ini kamarnya VIP, statusnya cukup kotor, cleaning service-nya baros. Simpan. Kita ke kamar. Go. Oke, VIP baros, tanggalnya masih salah. Kita coba cek. Ini mungkin dia salah kayak yang tadi. Cek kebersihan di bagian kamarnya, di else-nya, di tanggal. Betul, tanggal. Save. Kita hapus dulu datanya. Datanya 00 ini kita hapus. Kita refresh. Datanya kembali lagi. Kita save. Today VIP, statusnya sangat kotor, cukup kotor. Ini service-nya baros, kita simpan. Kita masuk lagi ke kamar. Go. Sudah masuk. 6 April, VIP room baros, statusnya cukup kotor. Baik, jadi untuk video modul 7 di bagian 39 untuk insert halaman admin sampai di sini saja. Saya Pembawa Baros mengucapkan terima kasih.